Kisah Azazil dalam Islam, pemimpin malaikat dan bendahara surga yang dikutuk Allah jadi iblis. Azazil dalam Islam dikenal sebagai pemimpin bangsa jin. Dialah iblis yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi hingga akhirnya mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Secara bahasa, Azazil sejatinya merupakan nama mulia yang berarti makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Mengutip buku Setan, Skakmat, Strategi Menghadapi Setan oleh Suhendi Abiraja, iblis diberi gelar Azazil sebagai simbol keunggulannya sehingga ia diangkat sebagai pemimpin para malaikat. Itu karena dulu iblis memang terkenal dengan kealimannya dan kepatuhannya kepada Allah sebelum dikutuk karena membangkang. Untuk lebih mengenal siapa itu Azazil dalam Islam, simak ulasan selengkapnya berikut ini. Dalam buku Sejarah Agama Manusia tulisan Muhammad Zazuli, sebelum terjerumus ke dalam kesesatan dan dikutuk Allah, iblis dianugerahi beberapa gelar oleh para penduduk langit. Salah satunya adalah gelar Azazil yang diberikan di langit ketujuh. Dahulu, Azazil juga pernah menjadi Sayyidul Malaikat, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Khozinul Jannah, bendahara surga atau penjaga pintu surga. Ia dikisahkan sebagai makhluk Allah yang paling rajin beribadah dan punya pengetahuan sangat luas, bahkan mengalahkan malaikat. Tak heran jika Azazil diberi mandat yang agung oleh Allah ketika menyandang gelar tersebut. Di antaranya, yaitu menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun. Bergabung dengan barisan para malaikat selama 80.000 tahun. Menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Menjadi pemimpin malaikat Karabiyun selama 30.000 tahun. Melakukan tawaf mengelilingi aras bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Secara keseluruhan, Azazil telah beribadah dan melakukan semua perintah Allah selama 185.000 tahun lebih. Namun, itu semua terjadi sebelum dia dikutuk dan menjadi iblis yang menggoda umat manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam melakukan ibadahnya, Azazil tidak memiliki kesadaran bahwa Allah lah yang memberi kemampuan kepada seorang hamba untuk beribadah kepadanya. Ketidaksadaran itu memunculkan rasa sombong dalam diri Azazil. Sebagai pemimpin malaikat, Azazil merasa dialah yang paling berhak menduduki makom, yaitu tingkatan hamba di hadapan Allah. Kedudukan tersebut merupakan derajat tertinggi di antara semua makhluk ciptaannya. Azazil pun mulai membangkang dan durhaka terhadap Allah, termasuk menolak perintahnya untuk menghormati Nabi Adam. Dia yang diciptakan dari api merasa lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Karena kesombongannya itu, Azazil mendapatkan nama baru, yakni iblis, yang diambil dari kata balasa, yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Allah lalu mengusir iblis dari surga dan mengutuknya sampai hari kiamat kelak. Kisah tersebut diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Semoga kisah singkat ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua untuk tidak berlaku sombong di hadapan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi sampai sombong di hadapan Allah, dengan cara tidak mau patuh terhadap perintahnya. Seperti perintah sholat, puasa dan kebaikan lain yang menjadi kewajiban kita selaku manusia ciptaannya. Jangan merasa kita paling alim, rajin ibadah lalu sampai beranggapan bahwa semua orang tidak sebaik diriku. Dengan adanya perilaku demikian itu, sudah pasti kita mewarisi sifat iblis.